Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin, pemirsa dan warganet dimanapun Anda berada. Malam hari ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalimantan Selatan bekerja sama dengan TVRI Stasiun Kalimantan Selatan menggelar debat publik kedua antar calon wakil gubernur Kalimantan Selatan. Adapun tema debat pada malam hari ini adalah tentang pendidikan, ekonomi, sosial, keagamaan, dan kebudayaan. Baik hadirin, pemirsa warganet dimanapun Anda berada, sekarang kita memasuki segmen penyampaian visi dan misi. Untuk itu kita sambut bintang kita pada malam hari ini, calon wakil gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1 Haji Muhyiddin. Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2 Haji Dipriyadi Darjat. Dan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi dan misi ini akan saya berikan kepada calon Wakil Gubernur nomor urut 2. Baik, Bapak sudah siap? Kita mulai waktunya dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dangsana Kalimantan Selatan Sabaratan. Saya Dr. Andos Haji Dipriyadi, calon wakil gubernur Kalimantan Selatan, mendampingi Profesor Haji Dini Indrayana sebagai paslon nomor 2 menyampaikan visi dan misi dalam pilkada kali ini. Yang tema debatnya adalah ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan pendidikan. Kalau kita melihat visi kami, yaitu lebih beriman, unggul, dan makmur. Karena memang kita memiliki sumber daya itu. Sumber daya kita yang kita miliki adalah sumber daya spiritual, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Bagaimana mengelola sumber daya ini menjadi lebih efektif dan lebih efisien untuk kemajuan benua Kalimantan Selatan. Nah, oleh karena itu diperlukan kepemimpinan yang mempunyai kapasitas dan integritas untuk melaksanakan, untuk bisa mengeksekusi daripada visi yang akan kami sampaikan tadi. Kita berharap misinya akan menjawab tantangan-tantangan yang kita dihadapi di depan. Kita melihat Kalimantan Selatan ini belum bisa dan belum bisa kita maksimalkan pengelolaannya. Oleh karena itu, tantangan yang kita hadapi di bidang pendidikan, misalnya belum meratanya distribusi guru di Kalimantan Selatan. Di bidang ekonomi, masih adanya ketimpangan, masih adanya kesenjangan yang muncul di masyarakat kita. Kesenjangan ekonomi yang cukup lebar. Begitu pula di bidang keagamaan, kita maksimalkan peran tokoh agama, kita peran para ulama, kita maksimalkan peran majelis-majelis, pondok-pondok pesantren dalam kehidupan kebangsaan kita, sehingga kekuatan ini menjadi kekuatan yang memberikan kepada kita kemajuan. Misalnya kita akan programkan beasiswa satu desa, satu hafiz Al-Quran. Yang kedua, kita minta dan kita minimal satu SMA di setiap kecamatan. Kemudian kita berharap juga wilayah-wilayah yang terpinggir, terluar, terjauh itu harus mendapat akses yang memadai di bidang transportasi, di bidang distribusi bahan pokok dan lain sebagainya. Kemudian kita menyadari distribusi barang dan jasa ini perlu terus diakselerasikan. Maka jalan menuju hulu sungai yang kadang-kadang macet perlu kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, dan kalau perlu menurut pandangan saya, pandangan kami, jalan menuju ibu kota negara nanti kita akan bangun jalan yang baik dan memenuhi syarat bagi kemajuan daerah kita. Bapak Ibu hadirin pirsawan yang berbahagia,
Ada persoalan yang penting kita hadapi di saat ini, adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini akibat macam-macam, akibat pengelolaan, akibat kesadaran yang kurang, sekaligus juga etos kerja. Nah, ini memerlukan pembenahan-pembenahan secara sistemik, masif. Kemudian di bidang kebudayaan, kita berharap cipta rasa dan karsa kita semakin baik. Cinta mencintai sesama kita semakin menguat. Toleransi keagamaan juga perlu kita perkuat. Begitu juga kehidupan kebangsaan lainnya. Dan sekarang kita akan memberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu juga 3 menit diberikan sama kepada calon nomor urut 1, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah mabadu. Yang saya hormati Bapak KPU dan Bawaslu dan pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah yang menonton debat kami malam ini. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, baiklah saya akan membacakan visi misi kami adalah visi kami adalah Kalimantan Maju Benua Maju. Maju adalah singkatan makmur sejahtera dan berkelanjutan sebagai gerbang ibu kota negara yang baru. Makmur dan sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan ekonomi, jasmani dan rohani, rasa aman dan sentosa. Berkelanjutan adalah pembangunan dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan. Gerbang ibu kota negara ditunjuk adalah Kaltim telah ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru. Hasil dari letaknya strategis dari selatan Kalimantan berpeluang menjadi gerbang ibu kota negara. Misi kami adalah yang berkaitan dengan tema debat malam ini, yakni untuk bidang pendidikan, sosial, keagamaan, dan kebudayaan, yaitu membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. Berikutnya untuk bidang ekonomi, termasuk dalam misi ini, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan memperkuat sarana dasar dan perekonomian. Selanjutnya, ulun akan menjabarkan misi-misi kami tersebut secara rinci sebagai berikut. 1. Pendidikan. A. Peningkatan pendidikan umum. B. Meningkatkan pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan. C. Meningkatkan pendidikan agama. 2. Sosial. A. Meningkatkan kesehatan. 3. Pembangunan kesetaraan gender atau kesamaan tanpa membedakan penyandang cacat, disabilitas, dan penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. 3. Keagamaan dan kebudayaan. A. Memperkuat kerukunan beragama. B. Memperkuat nilai-nilai keagamaan. C. Melestarikan dan pengembangan budaya. 4. Ekonomi. A. Pengembangan ekonomi syariah. B. Pengembangan pariwisata alam dan religi. C. Meningkatan UMKM. D. Melakukan hilirisasi industri. E. Pembangunan infrastruktur ekonomi. Demikianlah visi misi kami yang telah kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu habis, kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing calon wakil gubernur Kalimantan Selatan yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Baik, inilah segmen kedua menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim perumus. Dan ini adalah pertanyaan untuk calon nomor urut 1. Simak baik-baik Bapak, karena saya tidak akan mengulangi lagi pertanyaannya. Baik. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah sekolah yang ada di Kalimantan Selatan sebanyak 4.936 sekolah yang terdiri dari PAUD 4.427, SD 3.472, SLTP 972,
SLTA 369, SMK 127. Salah satu isu yang terkait pengelolaan sekolah adalah lemahnya kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan, baik infrastruktur maupun sistem implementasi dan evaluasinya. Namun masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki kemandirian dalam mengelola sekolahnya secara produktif. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih sebagai calon wakil gubernur, strategi atau program apa yang akan dilakukan bersama gubernur untuk memperbaiki manajemen sekolah dalam rangka kemandirian sekolah di Kalimantan Selatan? Waktu 2 menit Bapak dari sekarang. Terima kasih. Kalau kami diizinkan Allah untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami insya Allah akan berkunjung kepada sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Selatan, dan kami membawa dinas pendidikan yang berkualitas. Kami menempatkan dinas pendidikan yang berkualitas yang bisa membangun infrastruktur dan pendidikan di tingkat SMA, tingkat SD sampai ke SMA. Jadi kalau kita membawa kepala dinas itu kita siapkan sedini mungkin yang baik, insya Allah kita turun ke lapangan seluruh Kalimantan Selatan, insya Allah akan membaik. Terima kasih. Bapak masih ada waktu, Bapak silakan, barangkali ada yang ingin Mungkin ditambahkan. saja. Cukup ya Bapak ya. Baik, saya berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Silakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang mendasar. Bagaimana membangun sekolah baik? Bukan membangun fisik, tapi membangun manajemennya. Ada 4 yang harus kita lakukan. Kita harus perbaiki dulu kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan itu. Yang kedua, prasarananya harus disesuaikan dengan desain tujuan pendidikan itu. Yang ketiga adalah tata laksana. Keempat adalah fasilitas. Jadi kondisi ini pembangunan manusianya meliputi guru. Kualitas gurunya harus tingkatkan. Jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya SMA di kampung saya, kebetulan saya pernah jadi camat Sampanahan, jadi belum ada SMA, SMP, tidak ada guru. Tidak ada guru waktu itu. Guru SD itu, mohon maaf, 3 bulan hilang. Karena memang gurunya dari luar. Datang ke sana ngajar, pas libur 3 bulan belum pulang. Saya jadi camat kontrol, ternyata itu guru pindahan dari luar desa itu. Maka kebijakan waktu itu dilakukan oleh Bupati Kota Baru, Pak Sarani Mataya, membuat PGSD yang gurunya berasal dari setempat. Dalam bahasa kita itu dengan diskriminasi positif, diangkat sebagai guru. Nah, ini bagaimana menyelesaikan? Karena kekurangan guru, kekurangan kualitas sumber dayanya, kekurangan prasarananya. Nah, dalam APBD kita, karena ini wajib 20%, ini harus kita genjot untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang baik. Nah, kewenangan provinsi beda dengan kewenangan kabupaten. SD, SMP kewenangan kabupaten, SMA, SLTA kewenangan provinsi. Kita sharing untuk mempertajam itu. Kita bantu kabupaten kota. Baik, waktu telah habis. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan jawabannya, dan sekarang kita menuju ke sesi pertanyaan selanjutnya untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki lembaga pendidikan Islam LPI terbesar. Berdasarkan data EMIS 2019-2020, jumlah LPI di Kalimantan Selatan sebanyak 1.378 buah. Jumlah siswa 1.777.881 orang dan guru sebanyak 8.574 orang. Dari sejumlah LPI tersebut, 80% berstatus swasta, yang mayoritas kondisinya jauh memenuhi standar nasional pendidikan, khususnya di bidang tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pembiayaan. Hal ini tentu menjadi penyumbang yang cukup besar bagi indeks pembangunan manusia dan pendidikan di Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih sebagai wakil gubernur, sikap dan kebijakan serta program konkret
apa yang Bapak lakukan bersama Gubernur untuk menyikapi persoalan tersebut di atas? Waktu 2 menit diberikan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Izin Pak Denny, karena ini perlu persetujuan beliau. Ini tegas bahwa ini di full dukungan kita kepada pondok-pondok pesantren lembaga pendidikan Islam itu. Kenapa? Ini beliau ini berjasa bagi daerah kita membangun kualitas sumber daya manusia. Bagaimana caranya? Kita akan alokasikan dana yang memadai untuk tumbuh berkembang itu. Kemudian kita adakan pembinaan dalam bentuk peningkatan kualitas guru, sehingga mereka jebolan-jebolan LPI ini menjadi orang-orang yang unggul di Kalimantan Selatan, unggul di Indonesia, dan unggul untuk dunia. Karena pernah ini terjadi di kawasan di zaman Sultan Adam yang melahirkan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Saya kira perlu ini tokoh-tokoh kita, muncul ulama-ulama besar dari lembaga-lembaga ini agar melahirkan negeri yang betul-betul dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi APBD kita alokasikan untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam ini secara maksimal. Kemudian terakhir, ini penting untuk pondok-pondok pesantren, karena ini adalah pilar pembangunan kita, pilar sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Nah, oleh karena itu mari kita bersama pemerintah daerah, para pengusaha, untuk sama-sama membangkitkan kembali ruh spiritual yang kita miliki selama ini. Karena ruh ini adalah sumber daya spiritual yang harus kita kelola dan kita pelihara sebagai pusaka milik kita, Kalimantan Selatan. Saya kira demikian. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Terima kasih. Baik, dan sekarang saya berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya untuk keagamaan ini kami sudah melaksanakan untuk keliling dan langsung bertemu silaturahmi dengan para ulama dan guru-guru pesantren. Dan memang tanpa ada bantuan daripada pengusaha, pesantren yang ada di Kalimantan Selatan ini, sekolah-sekolah Islam itu tidak akan maju. Karena perlu bantuan daripada pihak-pihak swasta. Ini kami lakukan sudah. Di beberapa pesantren yang secara pribadi kita bantu. Dan mudah-mudahan kalau kami terpilih, kami insya Allah menganggarkan kembali kepada pesantren-pesantren yang sudah banyak muridnya, itu perlu kita perhatikan. Dan ini sudah kami lakukan. Dan perbanyak kami silaturahmi, mungkin sudah dilakukan Paman Birin. Ini sudah keliling Paman Birin Kalimantan Selatan, sudah ketemu dan melihat. Dan ini perlu kita menghimbau kepada pengusaha tadi, dan bukan pengusaha saja, tetapi kepada seluruh masyarakat yang ikut andil untuk membangun keagamaan yang ada di Kalimantan Selatan ini. Karena tanpa ada agama yang baik, mungkin kita tidak akan sempurna hidup di Kalimantan Selatan ini. Untuk membangun Kalimantan Selatan harus agamanya kuat. Itu mungkin. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing calon wakil gubernur Kalimantan Selatan. Sekarang kita masuki sesi ketiga, yaitu menjawab pertanyaan tentang ekonomi. Baik, ini pertanyaan untuk calon nomor urut 2 tentang ekonomi. Menjelang Festival Ekonomi Syariah Kawasan Indonesia Timur tahun 2019 di Banjarmasin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Herawanto mengatakan Kalimantan Selatan berpotensi besar menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pernyataan ini cukup beralasan karena 96,67% penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam. Mereka dikenal agamis dan taat beragama. Namun kenyataan menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan masih jauh tertinggal dibanding konvensional. Pertanyaannya, simak baik-baik. Apabila Bapak terpilih sebagai wakil gubernur, apa yang Bapak lakukan bersama gubernur
untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus dan sangat menyentuh hati kita. Ternyata memang kedalaman jumlah yang beragama Islam itu tidak sebanding lurus dengan pola kehidupannya, sehingga kita sebagian umat Islam masih melaksanakan bank konvensional. Saya kira ini kita akan dorong bank-bank syariah ini berkembang secara maksimal. Kita punya bank BPD yang ada BPD syariah, kita akan kembangkan ini maksimal dengan pola-pola syariah itu. Tapi yang penting sekali, kita akan kerjasamakan dengan kelompok-kelompok keagamaan. Nah, ini penting karena kelompok keagamaan ini mempunyai pengetahuan mereka tentang bagaimana menjalankan ekonomi syariah. Misalnya bagi hasil mudharabah, kalau istilahnya mudharabah. Jadi ini tumbuh ekonomi karena apa? Tidak ada lagi yang memakan yang kuat itu memakan yang lemah. Tidak ada lagi rentek. Agar hidup berkah. Saya kira ya mulai sekarang kesadaran ini harus dimunculkan sehingga pertumbuhan perkembangan syariah ini dapat dimaksimalkan. Yang penting ini bank syariah ini juga harus marketnya harus dibimbing, diarahkan kepada para majelis-majelis taklim, para pengusaha-pengusaha muslim, pengusaha-pengusaha lain pun bisa menggunakan bank syariah, karena kalau di luar negeri non muslim pun juga sebagian sudah menggunakan pola-pola yang demikian. Tapi ini informasi ini untuk Kalimantan Selatan kita akan bantu, akan giring perkembangan syariah, perkembangan bank-bank syariah ini secara maksimal dengan mengendorse BPD Kalsel sebagai milik pemerintah daerah. Waktu habis, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Sebenarnya kesadaran itu terletak pada diri kita sendiri. Dan ini sudah saya lakukan secara pribadi. Ini saya lakukan, sudah saya menabung dan menyimpan uang, itu adalah di bank syariah. Dan malah saya pinjam-meminjam itu di bank syariah. Jadi saat ini bank konvensional itu berkali-kali datang ke tempat saya. Kalau ingin saya minjam di sana ataupun melakukan apa, buatlah bank syariah. Alhamdulillah Bank BPD saat ini juga ada bank syariah. Ini akibat karena maraknya bank syariah di Kalimantan Selatan. Nah, ini sudah saya lakukan. Ini kalau saya nanti berdampingan dengan Paman Birin, insya Allah masyarakat mempercayakan saya akan menghimbau kepada seluruh masyarakat atau pengusaha yang ada di Banjarmasin, mari kita menyimpan, menabung di bank syariah. Dan insya Allah kalau bank syariah kita bantu, insya Allah, atau apalagi bank Kalsel kita bantu, insya Allah hidup kita itu akan menjadi berkah. Karena di bank ini, di bank syariah ini itu kalau kita pinjam ada akadnya. Nah, jadi akad. Jadi kalau bank konvensional kan akad. Jadi mohon maaf bank konvensional kalau menuntun saat ini, karena di bank syariah itu ada akadnya. Ujar guru ulun dua nih, harinya harus pakai akad supaya artinya berkah akan datang. Nah, jadi ini saya lakukan. Mudah-mudahan para pengusaha saat ini melihat dalam debat ini, mudah-mudahan kalau kami terpilih, mari kita bersama-sama untuk menghidupkan bank syariah yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Masih ada waktu 19 detik, mau diteruskan Bapak atau cukup? Insya Allah kalau kami terpilih, insya Allah berkah. Amin. Baik, ini pertanyaan untuk calon nomor urut 1. Simak baik-baik Bapak. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komposisi struktur ekonomi yang didominasi 4 sektor terbesar dengan komposisi pertambangan sekitar 16%, pertanian 16%, industri pengolahan 13%, perdagangan 11%. Dengan dominannya sektor pertambangan dan pertanian, ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tergantung dengan fluktuasi harga komoditas internasional. Kondisi struktur ekonomi Kalimantan Selatan selama ini bergantung pada sumber daya alam,
Dulu kayu, kemudian kayu habis, berganti dengan rotan, dan sekarang tambang batu bara dan kelapa sawit. Batu bara akan habis depositnya dalam waktu tidak lama lagi. Jika Bapak terpilih bersama Bapak Gubernur, bagaimana strategi dalam mengubah atau melakukan transformasi struktur ekonomi yang lebih seimbang dan tidak bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan? Baik, itu pertanyaannya tadi Bapak. Waktu Bapak menjawab 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Mungkin dalam pembangunan infrastruktur ekonomi ini, karena batu bara tadi habis, mungkin ini ada sebagian sawit. Ya, saat ini sawit itu kalau sawit diolah, biji sawit menjadi sawit jadi minyak sawit, dan seterusnya menjadi minyak goreng. Ini mungkin salah satu yang terus menerus masih ada, tetapi untuk perekonomian ini kemungkinan di bidang yang lain kemungkinan mungkin itu saja mungkin. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup Bapak? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 2 menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Ini tantangan terbesar ini. Perpindahan mentransportasi dari sumber daya alam menjadi sumber daya manusia. Jadi kita perkuat sumber daya manusia. Kita jadikan Kalsel ini pintar-pintar dan terampil-terampil. Kalau dia pintar, dia kerja di Arab Saudi, gajinya 100 juta. Kalau dia pintar, dia kerja di Amerika, gajinya 200 juta. Dan dia kirim uangnya ke kita. Kita jadikan pintar-pintar dulu. Kita jadikan yang bermutu dan unggul. Yang kedua, investasi di luar batu bara, di luar sumber daya alam ini harus kita permudah. Industri pengolahannya kita tumbuhkan, kita kembangkan. Kawasan-kawasan industrinya harus kita buka, sehingga yang terampil investasi ini nyambung. Nah, muncullah sebuah kekuatan baru, ekonomi baru. Kemudian kita mantapkan UMKM, industri pengolahan kecil dan menengah ini kita kembangkan. Produk-produk Kalsel kita kirim. Produk-produk Kalsel akan yang terbaik. Oleh karena itu kita punya visi unggul. Kita harus unggul, kita kompetitif punya kita. Kalau kandangan punya dodol yang baik, punya kacang telur yang baik. Kalau Barabai punya apam yang hebat, tapi apamnya harus berlapis-lapis, banyak lagi. Kalau Banjarmasin, wisatanya kita perkuat. Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Tapin, wisata, ini kita kembangkan. Yang model-model begini investasi kita terima, kita permudah. Oleh karena itu yang berduit, investor-investor mulai saat ini baulah lah, menginvestasikanlah ke Kalsel. Insya Allah kalau kami dipercaya, kami mudahkan. Kenapa? Karena inilah yang mengganti kekuatan batu bara sumber daya alam. Waktu habis. Dan sekarang kita memasuki segmen yang keempat, di mana ada segmen penajaman visi dan misi tentang sosial. Saya akan mengambil amplop kembali. Pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim penyusun. Ini pertanyaan untuk calon nomor urut 1. Baik Bapak, simak baik-baik. Narkoba adalah musuh besar penghancur kehidupan yang telah mengancam masyarakat Kalimantan Selatan. Tahun 2019 lalu, polisi menyita 1,8 kg sabu. Dan dari kasus ini dikembangkan hingga ditemukan barang bukti 208 kg sabu. Belum lama ini ditemukan lagi 300 kg sabu. Penjara khusus kasus narkoba di Karangintan juga sudah penuh. Hal ini menunjukkan meskipun pemerintah sudah berusaha keras, pemberantasan narkoba masih belum benar-benar efektif. Pertanyaannya, apa langkah-langkah strategis yang akan Bapak lakukan agar pemberantasan narkoba benar-benar efektif di daerah ini? Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Terima kasih.
Mungkin kalau kami terpilih, kami akan menghimbau kepada masyarakat atau kami berkunjung mungkin ke sekolah-sekolah dulu pertama, itu menjadi dasar kita, membawa sekalian daripada guru-guru agama di kita berbanyak untuk memberikan keagamaan, di bidang keagamaan untuk kepada anak-anak kita, dan kesehatan, membawa orang-orang kesehatan untuk memberikan pencerahan bagaimana kalau ini terjadinya, kalau sudah terkena narkoba, ini akan merusak otak, bagaimana akan merusak jaringan daripada saraf. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yaitu kita berkunjung kepada sekolah-sekolah pesantren maupun sekolah-sekolah umum, dan juga kepada masyarakat pemuda. Kita menghimbau semuanya bahwa narkoba ini adalah sangat berbahaya bagi kita semua, dan ini kemungkinan itu kita menghimbau kepada seluruh ulama yang ada di Kalimantan Selatan untuk bagaimana akibatnya daripada narkoba ini, dan juga kepada kesehatan, dinas kesehatan itu lebih banyak memberikan pencerahan-pencerahan kepada pemuda ataupun yang anak-anak kita yang masih dini, yaitu sekolah maupun di dalam masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mau Ya, ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Sekarang saya berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Jadi ini luar biasa, ini kejahatan yang luar biasa, harus dilawan dengan keadaan luar biasa juga. Bagaimana caranya? Kita harus terstruktur, masif dan sistemik untuk melawan ini. Melewati apa? Melewati alokasi APBD, kemudian bersama Muspida sampai ke kelurahan, sampai ke RT sebagai kekuatan ketahanan masyarakat. Kemudian bersama tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, ini kita jaga bersama. Jadi tapi memang harus terstruktur, masif dan sistemik, karena ini kejahatannya kejahatan luar biasa. Kenapa saya bilang demikian? Perlu melawannya dengan luar biasa juga, karena yang dihadapi juga orang-orang geng-geng besar yang menghancurkan bangsa ini. Perlu kekuatan kita, perlu kekuatan kepemimpinan, kepemimpinan yang benar-benar anti narkoba, mulai level gubernur, bupati, camat dan lurah bersama seluruh unsur Muspida. Jadi ketahanan masyarakat ini yang harus kita perkuat lewat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pendidik, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang terakhir ini, kita kurangi tempat-tempat narkoba itu beredar, itu kita minimalisir. Karena tempat-tempat itu biasa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, itu sudah harus dideteksi sedemikian rupa. Saya kira demikian tanggapan kami. Baik, simak baik-baik Bapak. Di antara masalah-masalah sosial yang menonjol di Kalimantan Selatan adalah perkawinan usia dini, stunting atau gagal tumbuh karena kekurangan gizi, dan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Pada 2019, perkawinan usia dini di Kalimantan Selatan mencapai 39,53%, yakni tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2018, kasus stunting di Kalimantan Selatan mencapai 33,2%, di atas rata-rata nasional 30,8%. Selain itu, tahun 2020 ini telah terjadi 133 kasus tindak kekerasan, 108 korbannya adalah perempuan. Ini tentu belum termasuk kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan. Pertanyaannya, apa langkah dan kebijakan yang akan Bapak ambil bersama Gubernur jika terpilih menghadapi masalah-masalah ini? Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Ini soal stunting. Stunting ini memang bahaya bagi kita, karena masa depan kita hancur kalau stunting ini. Oleh karena itu langkahnya adalah memperkuat revitalisasi posyandu.
Ini penting karena posyandu ini mendeteksi munculnya stunting itu. Yang kedua, tindak kekerasan juga. Ini saya bilang rehabilitasi, kita ulang rehabilitasi posyandu. Dinas Kesehatan ini harus lebih tajam untuk mendeteksi itu. Misalnya kekurangan gizi, diketahuan di posyandu itu ada apa? Ada unsur-unsurnya. Biasa kalau ke posyandu, kalau ibu-ibu datang, wah ini kurang ini. Nah, posyandu, anggaran kita mantapkan di posyandu itu, anggaran untuk Dinas Kesehatan. Kemudian untuk tindak kekerasan rumah tangga. Ini tindak kekerasan rumah tangga ini memang polanya harus, penanganannya harus lebih maksimal, melibatkan kesadaran kepada kita semua. Jadi ada penyuluhan, pencegahan pada saat perkawinan. Kemudian penyuluhan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian penyuluhan kepada, nah karena ini biasa korbannya perempuan, laki-lakinya harus disadarkan. Kemudian perkawinan dini, nah ini perlu pemahaman kita bahwa usia perkawinan itu bisa mengganggu. Nah oleh karena itu kesadaran ini dibangun lewat tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga pendidikan, kesadaran muncul dari lembaga-lembaga itu. Jadi yang penting adalah sosialisasi yang terus-menerus dan dapat dipahami sehingga menjadi sebuah kesadaran masyarakat Kalimantan Selatan. Baik, waktu telah habis. Terima kasih. Dan sekarang saya berikan kesempatan calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Mungkin juga kalau kami terpilih dengan Pak Menbirin, kami akan mengajak itu untuk turun ke daerah-daerah untuk melaksanakan kerjasama dengan daerah. Kita memperkuat posyandu, karena kalau kita perkuat posyandu ini, mungkin anak-anak ini tidak akan terjadi dengan stunting tadi. Ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Juga kita harus menghimbau jangan sampai ada kawin dini, karena kawin dini ini akan merusak jaringan daripada untuk pertumbuhan anak. Jadi kita harus memperhatikan itu, menghimbau kepada orang tua supaya itu pas umurnya lah untuk mengawinkan anak. Dan juga jadi posyandu tadi itu kemungkinan kita harus benar-benar memberikan gizi kepada ibu yang hamil, sehingga itu menjadikan anak kita menjadi akan datang itu akan membaik. Mungkin itu saja. Masih ada waktu Bapak, silakan untuk menambahkan. Cukup? Oke. Baik, sekarang kita memasuki sesi penajaman materi bidang keagamaan dan kebudayaan. Kesempatan ini akan saya berikan kepada calon wakil nomor urut 2. Baik, Bapak simak baik-baik tentang keagamaan dan kebudayaan. Mayoritas penduduk Kalimantan Selatan beragama Islam. Tercatat 97%, sisanya beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga penganut kearingan. Umat Islam yang mayoritas itu juga terbagi kepada berbagai mazhab, aliran dan organisasi kemasyarakatan. Di antara kelompok umat beragama itu ada pula yang tergolong radikal, menolak Pancasila, bahkan terlibat dalam aksi terorisme seperti kejadian awal Juni 2020 lalu di negara Kabupaten HSS. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi yang akan Bapak lakukan untuk merawat dan mengelola keragaman agama tersebut sehingga menjadi potensi pembangunan yang efektif? Bagaimana pula Bapak menghadapi radikal dan terorisme? Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi memang inti keamanan itu harus dibangun oleh semua, termasuk oleh seluruh umat beragama. Jadi umat beragama, persepsi ini yang harus kita rubah. Persepsi tentang pandangan dia tentang agama. Oleh karena itu agama ini harus disebarluaskan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Membangun peradaban, membangun kemanusiaan, dan membangun perdamaian. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita harus terus bina tokoh-tokoh agama ini, baik melalui forum-forum keagamaan, forum generasi umat beragama, terus dimantapkan sehingga muncul paham-paham yang moderat, paham-paham yang melihat agama sebagai rahmat, petunjuk
bagi kita manusia. Oleh karena itu apabila ini sudah mantap, kita bisa eliminer terorisme dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penumpang gelap yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu kekuatan para ulama, kekuatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk menangkal itu. Jadi kita perkuat lembaga-lembaga keagamaan, kita perkuat lembaga-lembaga kerukunan, kita sering pertemukan, kemudian aliran-aliran yang membahayakan negara kesatuan Indonesia harus kita eliminir, harus tidak kita biarkan hidup di wilayah kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, kaitannya adalah bagaimana kepemimpinan ini membangun komunikasi itu. Bagaimana kepemimpinan ini membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, dengan kekuatan-kekuatan keagamaan, dengan waktu Bapak habis. Terima kasih. Dan sekarang saya berikan kesempatan calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 1 untuk menanggapi. Terima kasih. 2 menit dari sekarang. Kemungkinan bagi kami itu adalah kami ingin menghimbau kepada kerukunan atau meningkatkan peran FKUB, forum kerukunan umat beragama yang ada di Kalimantan Selatan dan bekerja sama dengan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Ini sudah saya lakukan waktu jadi wali kota kemarin. Saya sudah melakukan tiap bulan pertemuan dan FKUB itu mendiskusikan bagaimana terjadinya kalau ada terjadi gelombang seperti teroris yang ada di Kalimantan Selatan ini, gangguan-gangguan keagamaan. Nah, ini sudah kami lakukan waktu saya jadi wali kota, dan ini tiap bulan saya himbau pertemuan ini dan melibatkan tokoh agama yang lain. Forum kerukunan umat beragama ini sudah ditetapkan, tetapi kita mengajak lagi bagian ulama yang lain dan juga kepolisian untuk tukar pendapat bagaimana keamanan dari kerukunan agama yang ada di Kalimantan Selatan ini. Malah waktu kemarin waktu saya jadi wali kota itu orang yang mengadakan Natalan bilang saya sama polisi, jangan dijaga, Kalimantan Selatan aman, karena kami sudah melakukan koordinasi dari kerukunan umat beragama tadi. Nah, di sinilah kami lakukan setiap saat. Jadi mudah-mudahan akan datang kami himbau kepada kabupaten kota melaksanakan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu 10 detik Bapak. Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita menuju pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Baik, simak baik-baik Bapak, ini pertanyaannya. Masyarakat Kalimantan Selatan terdiri dari beragam suku bangsa, namun mayoritas penduduknya adalah suku Banjar, 74,34%. Karena itu, pengaruh budaya Banjar sangat besar. Di sisi lain, perjumpaan dan perbenturan antar budaya semakin intens dan sulit dihindarkan. Terlebih di era globalisasi ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih. Akibatnya, berbagai kesenian daerah, bahasa daerah, hingga nilai-nilai kearifan lokal mulai tergerus dan terancam punah. Pertanyaannya, menghadapi masalah ini, apa program prioritas yang akan Bapak lakukan untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya lokal? Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi, untuk supaya jangan budaya lokal kita hilang, mungkin kita harus mengadakan mengadakan itu festival kebudayaan. Itu harus kita lakukan setiap tahun kemungkinan. Ini kalau kita lakukan berarti kita mengingatkan kepada generasi muda untuk supaya inilah budaya Banjar kita. Dan ini kemungkinan festival anak yang melakukan berhias dengan adat Banjar. Jadi kemungkinan kalau ini kita lakukan festival ini, mungkin itu akan mengingatkan kepada generasi muda yang akan datang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit Bapak. Cukup. Cukup, terima kasih. Dan selanjutnya kami memberikan
kesempatan untuk menanggapi kepada calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 2. Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Jadi setiap zaman ada perubahan, tapi jati diri tidak boleh hilang. Jati diri kita adalah Banjar di Kalimantan Selatan. Budayanya tidak boleh hilang, tidak boleh tergerus dengan perubahan itu. Kita harus pertahankan. Bagaimana mempertahankannya? Yang penting melalui pendidikan. Muatan-muatan lokal dalam lembaga-lembaga pendidikan harus dimasukkan. Ekstra kurikuler di sekolah-sekolah harus dimantapkan. Kemudian pegelaran-pegelaran budaya harus sering dilakukan. Misalnya pegelaran tiap tahun, pegelaran tahunan, pegelaran 6 bulanan, ada kegiatan-kegiatan wisata, ini juga harus ditumbuhkan. Insya Allah, mohon izin Pak Gubernur, ulun bila terpilih bersama Pak Gubernur akan minta pegawai provinsi memakai kopiah jangang. Ini penting untuk orang Makassari supaya payu baulah kopiah jangan ini, supaya ada manukari, dan itu budaya kita. Mohon izin Pak. Kemudian yang terakhir, saya kemarin ziarah ke kubur dan nini kami Kaitulur dibarikin. Saya ingat beliau adalah dalang legenda di Kalimantan Selatan. Karena saya ziarah, saya berdoa mudah-mudahan budaya kita ini tumbuh. Dan alhamdulillah bertemu dengan keluarga beliau, dengan Kaitulur ini. Saya waktu itu kecil di higa Kaitulur duduk sidin bawaya. Kilur pancenang siapa warung siapa tampok. Ini wayang gong lu hari kayak itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, waktu habis dan terima kasih. Kita kembali berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing calon wakil gubernur kita pada malam hari ini yang sudah melewati segmen kelima. Dan kita akan menuju kepada segmen ke-6 di mana debat terbuka, masing-masing calon akan saling bertanya dan kemudian saling menanggapi. Dan kesempatan ke-6 ini, di segmen ke-6 saya akan memberikan kesempatan pada calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 1. Silahkan Bapak bertanya kepada calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Bagaimana saudaraku untuk seandainya kita terpilih terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, cara kalau seandainya ada perselisihan antara gubernur dan wakil, bagaimana caranya untuk kita penyelesaian? Karena ini sudah kita alami, bersama-sama kita alami. Pak Dipri menjadi wakil bupati di Tanah Bumbu dan saya menjadi wali kota dan wakil. Sudah mengalami bagaimana mengatasi semacam itu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu cukup Bapak dan boleh langsung dijawab oleh calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 2. 2 menit Bapak, waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi ini pertanyaannya bagus, luar biasa, berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman itulah guru yang terbaik. Oleh karena itu, insya Allah saya bersama Pak Denny, saya ini sami'na wa ta'na dengan Pak Denny. Karena saya ini wakil gubernur, mau umpati sidin aja. Kerjasama penting tapi memberikan saran. Pengalaman kita berhubungan wakil bupati ini memang harus memahami masing-masing. Jadi kita sebagai wakil gubernur, apa jar sidin itu jarulur, karena bahasanya adalah samaina wa ta'na. Tapi apabila ada kebijakan-kebijakan yang barangkali belum sesuai, kita akan komunikasikan. Oleh karena itu kita ada hotline langsung untuk menyelesaikan masalah-masalah, tapi tidak akan terbuka karena ini bersifat internal. Saya kira itu. Kemudian juga penting sekali dipahami, kita memahami psikologis masing-masing. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah melindungi kita, dan Allah meridai kita, dan kita dipercaya oleh masyarakat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bapak masih ada waktu meneruskan, cukup? Jawab. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon nomor urut 2.
Terima Silakan, kasih. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Ya, itu tadi memang ada benarnya. Tetapi mungkin kita saat ini kebanyakan wakil ini ingin selalu lebih dalam mengikuti daripada gubernur. Itu biasanya. Mungkin selalu ingin berkeinginan untuk menjadi menjadi nomor 1. Itu kebiasaan. Nah, ini saya alami dengan wakil wali kota kemarin. Saya senang dan bangga sama beliau. Tiap-tiap kali ada kebijakan dia selalu mengikuti dari saya waktu saya wali kota. Dan saya tawarkan waktu itu, maukah kita berbagi, saya mundur, kamu jadi wali kota. Saya sudah tidak sehat. Oh, katanya jangan, teruskan, saya siap mendampingi, walaupun sakit saya tetap siap mendampingi Pak Haji, katanya. Nah, inilah aku rasa. Jadi ini kebanyakan orang itu, kebanyakannya ini selalu hendak mengambil alih kebanyakannya. Nah, jadi banyak yang ada akur karena kebijakan-kebijakan ini hendak diambil alih oleh wakil. Itu biasanya nih. Itu pengalaman banyak ya oleh kira-kira. Ya, terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Saya berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2 untuk menyangga. Barangkali Bapak 2 menit waktunya dari sekarang. Jadi memang ini kebanyakan. Tapi pengalaman itu guru terbaik. Pengalaman itu guru terbaik. Setiap guru itu harus kita pedomani. Memang kebanyakan karena memang tidak sinkron sejak awal. Sinkron tidak sejak awal. Kadang-kadang kawin paksa. Menjadi masalah itu kawin paksa, mangbulah wow toh. Tapi kalau kawin paksa kan, insya Allah kada. Jadi insya Allah ulun sebagai wakil gubernur samena Patana. Yang mudah-mudahan Kalsel lebih beriman, unggul dan makmur. Ini psikologis saja, saya kira. Yang mudah-mudahan amun pian terpilih juga, mudah-mudahan jangan tahwal juga. Amin. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, 1 menit. Bapak ingin menambahkan atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kesempatan bertanya akan saya berikan kepada calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 2. Bapak 1 menit, Bapak punya waktu bertanya dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya tidak menyangkut psikologi. Sebenarnya tadi itu psikologi itu, pertanyaan psikologi. Jadi guru psikologi itu. Ini pertanyaannya adalah ekonomi Kalsel ini tidak baik-baik banget. Jadi menurut BPS kita itu kesenjangan ekonomi atau Gini rasio kita itu masih urutan ke-14. Memang sumber daya alam kita banyak. Negeri kita ini kaya, benua kita ini kaya. Tapi Gini rasionya masih 0,334. Ya, harusnya bisa turun. Nah, bagaimana cara mengatasi kesenjangan di Waktu tempat habis. kita? Baik, terima kasih. Sekarang saya memberikan kesempatan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Tadi ada menyinggung pertambangan. Mungkin ini kesenjangannya kemungkinan antara begawi menambang lawan masyarakat biasa. Kemungkinan itu. Jadi sebenarnya saat ini kalau menambang ini masalah tambang ya, ini mungkin kita jawab. Kalau orang Kalimantan Selatan, orang pribumi yang banyak menambang ini, kira-kira menambah makmur. Banyak Kalimantan Selatan ini. Kalau banyak orang Banjar, orang benua, ini kebanyakannya ini orang jauh yang diberi SPK ini. Nah, jadi seandainya kemarin itu seluruh masyarakat artinya mendapatkan ini, tiap-tiap kabupaten mendapatkan, mungkin ada tiap kabupaten 1 orang penambang, insya Allah merata. Nah, ini pun saya lakukan untuk membantu kepada masyarakat dengan sedikit tambang yang saya rezekinya itu, saya bagi-bagikan. Saya membantu pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Selatan
sebagian, jadi bukan seluruhnya. Karena saya tidak mampu membagi seluruhnya. Dan saya membangunkan fasilitas, ini sebagian juga. Jadi saya senang dengan ada orang pelihari, dia membangun rumah sakit. Dan ini rumah sakit ini murah. Dan dia ingin membangun lagi, minta izin malah kepada saya, Pak Haji, saya minta izin membangun rencana di kandang di Barabai, membangun rumah sakit lagi, dan di Binuang. Nah inilah pengusaha-pengusaha lokal yang kita harapkan sebenarnya. Nah ini mungkin keliru kalau kenapa pengusaha lokal dipermasalahkan. Sebenarnya harus kita dukung. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, masih ada cukup. Terima kasih, dan saya berikan kesempatan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Ya, jadi terima kasih nih Pak Muhyiddin, Pak Cawagup. Bukan saya, maksudnya bukan itu. Yang saya tanya, kesenjangan ekonomi ini senjang antara yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Tinggi sekali kesenjangan itu menurut hasil BPS 0,334. Gini rasio ketimpangan pendapatan. Bagaimana caranya kita mengatasi ketimpangan itu? Mungkin salah satunya yang Ben sampaikan tadi, membagi atau disebut dengan social corporate response. Tapi yang penting sekali, APBD kita yang 6 triliun kurang lebih ini harus betul-betul menyentuh kepada rakyat kebanyakan. Sehingga 6 triliun itu kebagi kepada rakyat kebanyakan, kelas menengah ke bawah yang menerima kucurannya. Karena kalau kita mengharapkan kepada pengusaha yang Ben sampaikan tadi, yang dari luar gini, itu trickle down efeknya kecil. Kecil sekali. Ya kalau CSR-an lah. Tapi yang penting sekali kalau pengusaha lokal bagus, tinggi, dibagi dengan mekanisme dan sistem pembiayaan yang tidak hanya sekedar jadi menggunakan pola-pola ekonomi, pendekatan-pendekatan ekonomi sehingga kesejahteraan meningkat. Yang penting sekali APBD kita ini harus pro kebanyakan. Jangan APBD kita ini yang 6 triliun itu sekian besar untuk kepentingan yang jauh tidak hubungannya dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Nah, ini akhirnya mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang baik ini 2, sekian itu gini rasionya itu Bangka Belitung. Kita Kalimantan Selatan ini kalah dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kalimantan Timur juga kalah. Kita di bawah mereka. Saya kira terima kasih para pengusaha-pengusaha lokal. Cukup, waktu habis Bapak, terima kasih, dan saya memberikan kesempatan nomor urut 1 untuk menyanggah. Waktu Bapak 2 menit dari sekarang. Ya, kalau kesenjangan itu memang benar antara yang miskin dan kaya, yang pengusaha ataupun yang tidak. Ini sudah sebenarnya sudah terlihat dari dulu. Tidak bisa kita menyamakan yang di bawah menjadi naik. Tetapi dengan adanya bila ada pengusaha-pengusaha ini dari orang lokal, ini akan membantu ini umpamanya ada yang menjual tapih ditukari, ada yang menjual bakul ditukari, kan itu, ada yang menjual sembako ditukari, kan itu. Nah ini jadi orang pedagang-pedagang kecil ini terayumi itu. Pedagang warung-warung kadang-kadang ini itu terasa. Karena apa? Karena kita bantu daripada orang-orang yang pengusaha yang besar. Kalau pengusaha itu datang dari luar, bulik ke luar. Tapi ini untuk meningkatkan kesenjangan tadi. Karena begawi supir truk, berduitnya. Jadi semacam menjadi pegawai lah, pegawai-pegawainya masing-masing. Nah ini, jadi insya Allah kita ini perekonomian kita waktu tambang dulu, itu perekonomian kita ini tinggi. Di orang gejolak perekonomian kita masih tetap stabil untuk Kalimantan Selatan. Nah ini waktu dulu zamannya ilegal. Tetapi karena waktu zaman dini kemarin itu, mohon maaf ya, jadi pakar hukumnya mungkin terjadilah tambang liar ini kan lalu dikendalikan itu. Jadi kemungkinan itu inilah salah satunya untuk menunggangi daripada kesenjangan tadi. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Bapak? Cukup? Baik, terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah
untuk masing-masing calon yang sudah melewati debat terbuka ini. Sekarang tibalah kita saatnya di penghujung debat, yaitu segmen closing statement. Baik, dalam closing statement ini masing-masing calon wakil gubernur akan menyampaikan kalimat pemungkas atau closing statement, di mana waktu diberikan dalam closing statement ini adalah 4 menit 30 detik. Dan kesempatan pertama dalam closing statement ini akan saya berikan kepada calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 1. Waktu Bapak dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jadi kami hari ini yang terakhir, kebenaran terakhir kami akan menyampaikan bahwa ulun dengan Paman Birin salam lawan pian seberataan yang ada di Kalimantan Selatan, baik itu di Kota Baru maupun di Tanah Bumbu, di Tanjung dan Balangan, Berabai, Muntai, Kandangan, Tapin, Martapura, Banjarbaru, dan Batula dan Banjarmasin. Dan Paman saat ini alhamdulillah berkunjung keliling naik sepeda motor mengunjungi masyarakat. Dan alhamdulillah saya sendiri kami bagi masyarakat mengunjungi masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Saya berkunjung kepada silaturahmi pada ulama-ulama. Alhamdulillah ini kami laksanakan setiap saat. Salam kami, salam hangat kepada para masyarakat dan ulama. Dan kami di sini juga kalau terpilih kami akan mempersiapkan dana untuk membantu pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Selatan ini untuk meningkatkan keagamaan, dan juga kita menyekolahkan keluar daerah untuk keagamaan seperti di Hadramaut, Mesir, Madinah, dan ini sudah saya lakukan. Siapa masyarakat yang ingin sekolah ke Hadramaut lapor kepada saya. Nah, apalagi kalau saya terpilih, ini akan saya tingkatkan untuk Kota Banjarmasin, untuk Kalimantan Selatan. Ini udah saya lakukan. Jadi bukan hanya baru hendak, ini kami lakukan. Nah, ini sudah diketahui daripada halayak ramai. Jadi siapa yang hendak silakan mendaftar karena. Tapi kita tes dulu. Dan di sini kami mohon maaf juga kepada masyarakat keberatan. Kami saat ini karena terbenturnya dengan peraturan, kami tidak bisa membantu masyarakat. Untuk artinya ini ya membantu, karena COVID ini membantu seperti sembako. Nah, kalau kami membantu sembako kepada masyarakat, kami kena. Kalau Bawaslu menangkap karena kami, nah bahaya kami. Nah ini ya sudah tadi siang tadi kami ada webinar dengan KPK. Bawaslu saya usulkan boleh dibolehkan aja berbagi duit untuk masyarakat di Kalimantan Selatan ini. Nah, karena kita membantu COVID yang ada imbasnya kepada masyarakat. Nah, jadi ternyata Bawaslu dan KPU, KPK juga tidak bisa aja karena wajar. Nah, ini aturan, karena bilangnya kita membantu itu korupsi, padahal aku kada korupsi. Aku selama menjadi wali kota kan aku banyak habis, tapi kada pernah korupsi, malah duitku nak habis. Nah, ini pian baik pilihlah kami ini nang berduit daripada kada berduit kayak tenang. Tambahin lagi. Jadi di sini kami akan berpantun. Tambang Bamban bawa ke Kuin, tambang Sebuku buat kejukung. Paman Birin Haji Muhyiddin nomor 1 nang pian dokong. Buah sao buat ke karung. Rapon Kastila tumbuh di gunung. Nomor 1 nang pian dokong. Rakyat sepakat sebanuan himong. Sungai Ginyah kelahirannya di Tunggul Irang pada tuannya. Tangkal Bagawi marakat cifatnya. Haji Sabirin jadi pemimpin kita. Murah senyum ulun orangnya. Kota Tapin kelahiran ulun. Duduk rapat dengan ulama.
ulun nang pian pilih jadi wakilnya. Alhamdulillah, insyaallah kami amanah. Mudah-mudahan benua kita berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waktu wabarakatuh. habis, terima kasih. Dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada calon wakil gubernur Kalsel nomor urut 2. Waktu Anda 4 menit 30 detik dari sekarang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Nusantang Sanak Berataan Kalimantan Selatan. Baik ada nang di Bakau, ada di Sampanahan, ada di Sarungga, ada di Batu Licin, ada yang di Satui, ada yang di Asam-Asam, ada di Ujung Sakalagun, ada Tabunganin, ada Tabukan, ada Paminggir di ujung-ujung kampung, Muara Uya, Haruai, Upau, seluruh Sanak Selatan Kalimantan Selatan, Magasari, Pebaungan, Buas-Buas, Pandahan, Matangkarangan, Kandangan, Padang Batong, Lok Paikat, Belimau, Kalumpang. Ya mudah-mudahan keluarga Berataan Sanak Berataan Kalimantan Selatan. Ulun salam dari Pak Denny dan Ulun. Kalau pian Berataan sudah mendengar siapa Pak Denny Indrayana, siapa Ulun lawas di Tanah Bumbu dan Kota Baru, tapi Ulun mama abah orang Ulu Sungai, lahir di Banjarmasin di Kampung Gadang. Kalau pian patuh dua Ulun, pian ketujuh dua Ulun, pilihakan. Bila pian kada ketujuh, kada usah dipilih Ulun, pilih akan Pak Denny. Kalau umpamanya pian ketujuh juga memilih Pak Denny, pilih akan nomor 2. Kenapa demikian? Kami sudah menyampaikan visi misi kami sudah sampaikan, harapan sudah sampaikan. Pian Berataan yang menentukan, pian punya kehormatan, punya hak untuk memilih pemimpin pian. Kalau sudah pian punya hak dengan nurani pian memilih, pian bujur. Ulun saran di tempat ini bagi umat Islam memilih, sebelum memilih kalau bisa sholat istikharah sehingga benua kita ini berkah. Kalau nanti pilihan itu kepada kami alhamdulillah. Kalau pilihan itu kepada Paman Birin, kami juga alhamdulillah. Tapi inilah kompetisi kita, inilah kompetisi kita. Mudah-mudahan benua berkah. Sekali lagi ulun berharap visi misi tentang sumber daya resources kita, spiritual kita, manusia kita, alam ini harus dilakukan secara adil dan amanah untuk kemajuan Kalimantan Selatan, untuk benua kita. Harapan ini juga kita sampaikan kepada tokoh-tokoh agama, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat. Mari kita bergandeng tangan, jangan sampai kita bercakut papadaan. Kenapa saya sampaikan ini? Demi kemaslahatan kita juga Berataan. Sekian dan terima kasih. Tolong pilihakan nomor 2 Haji Dini Dipri, Hijrah Gasan Banua. Terima kasih. Malam hari ini masing-masing calon sudah menunjukkan kapasitas mereka. Siapakah yang layak memimpin Kalimantan Selatan ke depan? Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam debat kedua Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan 2020 ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang ada di studio, pemirsa dan warganet yang ada di rumah. Anda dapat menyaksikan live streaming KPU Kalimantan Selatan dan TVRI Kalimantan Selatan. Saya mengingatkan kembali kepada Anda tanggal 9 Desember untuk datang ke TPS, memilih dan membawa KTP. Anda datang ke TPS, tetap jaga protokol kesehatan. Ingat, pemilih yang cerdas akan menentukan pemimpin yang berkualitas. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.